Hai, jumpa lagi bersama gue Cynthia Tengens di Outdoor Pro Takeover. Dan kali ini gue sama narsum gue yang keren banget. Di sini sudah ada Kang Martin. Terima kasih sudah hadir. Kita lagi di Go Mountain, Grand Depok City. Ini adalah salah satu toko rekanan Outdoor Pro. Dimana kalau kalian pengen nyari produk-produk alas kaki dari Outdoor Pro, bisa mampir aja ke sini karena pilihannya sangat banyak. Oke, langsung aja kita ngobrol. Apa kabar Kang Martin? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Jauh-jauh dari Bandung ke Depok ya, untuk ngobrol bareng kita di Outdoor Pro Takeover nih. Kang Martin mungkin boleh ceritain sedikit nggak buat teman-teman di rumah, kesibukannya sekarang apa nih? Kalau sekarang sih kebetulan setelah pandemi nggak ada kegiatan guiding. Terus di tahun 2022 ini ada rencana tadinya mau ke Kartens karena ditutup. Dan akhirnya kita menginisiasi membuka tempat sendiri di daerah Dago. Gitu saya sekarang lagi disibukin untuk membuat workshop tentang Land Rover Experience, Land Rover tentang kegiatan di Land Rover lah saat ini yang masih mencakup potensi kecil lah sekitaran Bandung gitu kan, Bandung Utara, Bandung Selatan. Saya buka bengkel juga, terus saya buka juga produk juga gitu kan, yang lebih menginisiasi di kegiatan di Land Rover. Oke, untuk berarti saat ini sibuknya ya, otomotif ya? Otomotif, saya di motor trail juga gitu kan, jadi ya mencakup lebih ke olahraga lagi lah, kembali ke olahraga lagi. Yang insya Allah sih sebenarnya tahun depan sudah bisa bawa tamu ke Nepal gitu kan. Gitu, Kartens ya. Sampai saat ini sih masih merepetisi jalur-jalur pendakian di Indonesia juga. Bagaimana sih jalur-jalur taman nasional yang bisa diinisiasikan menjadi jalur yang memang sangat aman, nyaman, termasuk adanya shelter post yang kita mencoba untuk bersinergi dengan taman nasional. Bagaimana sih kesiapan melatih ranger, volunteer, polter, guiding, seperti itu sih. Berarti kegiatannya masih seputar itu ya, Masih Kang? seputar itu, nggak jauh-jauh. Kang, saya dengar-dengar nih dari tim riset kami, asik tim riset kami, bahwa Kang Martin ini sudah pernah melakukan pendakian 7 puncak dunia. Ya. Bisa diceritakan nggak sih awalnya kapan dan bagaimana? Ya awalnya sih, saya awalnya sih sebenarnya mencintai pendakian itu dari kecil sebenarnya. Terus inisiasi punya mimpi, terus gabung ke salah satu organisasi terbesar di Indonesia juga, akhirnya ada mimpi itu akhirnya tercapai. Mencapaikan itu bagaimana? Awalnya sih nggak kepikiran akan melakukan pendakian di 7 puncak. Pada dasarnya ada satu mapala datang ke sekretariat untuk mau pinjam krampon. Awalnya seperti itu. Namun krampon itu kan sudah berkarat, udah lama nggak digunakan. Akhirnya di situ dilihat, kita mengaplas dulu tuh krampon dulu untuk dipinjamkan ke orang lain. Nah di situ akhirnya terinisiasi dewan pengurus itu untuk kenapa nggak ada pendakian ulang, untuk adanya regenerasi. Awalnya hanya pendakian cuma Kilimanjaro. Awalnya di situ, cuman pada saat itu akhirnya kenapa nggak nanggung aja mencari dana itu untuk yang besar aja. Akhirnya tercetuslah ide untuk Ekspedisi Seven Summit di 2010. Pada saat itu adalah termasuk ekspedisi ini adalah ekspedisi yang muatannya ada pembelajaran dan pengetahuan mengenai bukan hanya kita melakukan pendakian ada dana, tapi ada riset juga. Jadi riset tentang gizi, riset tentang pola latihannya seperti apa, sampai dengan kita mendokumentasikan pencarian es di 7 puncak dunia karena isu global warming. Gitu, intinya di situ sebenarnya. Nah, ditambah menggairahkan kembali ekspedisi-ekspedisi besar, khususnya bangsa Indonesia yang udah berkiprah di internasional, ini harus tercapai lagi dan harus dibuka lagi. Dan alhamdulillahnya setelah ekspedisi kita ini banyak muatan-muatan orang melakukan pendakian. Khususnya Seven Summit, jadi ramai lagi pendakian di mancanegara, sampainya adanya juga sirkuit Seven Summit of Indonesia. Nah, di situ salah satunya kan kita ada visi misi yang gak akan tahu bahwa ini akan sebegitu booming. Sampai mapala-mapala di Indonesia banyak mengejar. Mengejar dalam artian mengikuti
jejak Seven jejak-jejaknya Summit. ini ya. Ya, cuman ada faktor ekspedisi Seven Summit itu kan ekspedisi yang bukan yang ekspedisi mudah karena ada biaya saja, bukan, tapi konsisten pada melakukan ekspedisi ini karena membutuhkan waktu itu kita rentan sekitar 2,5 tahun sampai 3 tahun yang terus kita berlatih selama 3 tahun itu. Jadi nggak hanya tahun ini naik, 2 tahun lagi baru naik, karena kita harus membiasakan. Benar. Memiliki pengetahuan, knowledge tentang pendakian di gunung ketinggian di atas 4.000-an. Karena zona 4.000 itu adalah zona kematian yang dimana bukan tempatnya manusia untuk tinggal setiap harinya di situ. Gitu. Berarti butuh riset lebih dulu, kemudian persiapan yang matang, kemudian juga konsistensi ya. Iya. Konsistensi menghadapi memang medan-medan yang tidak biasa lah. Betul. Apalagi kita orang tropis. Betul. Menuju subtropis mungkin ketahuin orang-orang sana juga kan gitu kan, yang kita kehidupannya setiap harinya hangat, setiap malam mungkin masih bisa pakai kaos, tapi di sana kan belum tentu. Siang pun harus pakai jaket gitu. Betul. Itu yang harus dipersiapkan ya. Oke, tadi kan Kang Martin sempat nyeletuk nih bahwa bermain di alam ini sejak dulu, sejak lama gitu, bukan ketika mau naik gunung aja. Itu awalnya bagaimana sih Kang? Diajak siapa ataukah sama teman-teman sekolah kah atau gimana? Ya, sebenarnya banget nih. Awalnya itu karena keluarga saya sendiri memang penggiat. Karena akhirnya kan nama belakangnya Martin Rimbawan. Jadi Rimbawan itu nama asli KTA gitu kan. KTP bukan nama bawaan keren-kerenan, enggak. Itu emang nama asli. Nama asli aja udah Rimbawan. Iya, terus adik saya juga namanya Dewi Rinjani. Jadi emang dari kecil emang sudah dikenalkan dengan alam, terus ada inisiasi orang tua juga, udahlah pakai nama belakang. Kalau Martin sih karena lahir 10 Maret aja jadi Martin. Jadi Martin. Harusnya Asep Ujang gitu kan, Agus gitu kan, orang Sundanya gitu. Akang Sunda, bener ya? Iya. Oke, nah Kang, dibilang kalau misalkan untuk menggapai 7 puncak dunia ini kan pasti nggak mudah. Persiapan dana, persiapan mental, persiapan fisik. Nah, hal-hal apa saja sih yang harus dilakukan untuk bisa menggapai persiapan-persiapan ini, Kang? Nah, sebenarnya untuk menggapai persiapan itu kita tidak mudah. Salah satunya dana. Dana sangat besar untuk mencapai 7 puncak dunia diselesaikan oleh seorang atau misalnya tim yang harus maraton. Jadi bisa menyelesaikan 7 puncak dari gunung terendah sampai gunung pertama sampai ke 7. Jadi tidak bisa melakukan pendakian hanya cuma satu gunung disebut Seven Summit gitu kan. Walaupun dalam artian sirkuit gitu. Nah, untuk apa ngejar sirkuit ini adalah untuk salah satunya gelarnya di Seven Summit of the World ini yang akan tercatat secara dunia gitu kan. Gitu. Nah, kesiapan apa aja yang harus diperhatikan adalah kita sebenarnya kesiapan adalah memahami dulu tujuan kita kemana. Gitu, tujuan kita kemana, bermain di ketinggian berapa, tingkat kesulitannya apa, lalu pola latihannya seperti apa. Jangan sampai kita salah kaprah mau ke Kartens tapi latihannya ke Everest. Betul. Itu akan sangat berbeda. Karakteristiknya aja udah beda ya. Akhirnya over training gitu kan. Jadi kita harus disesuaikan dengan karakter gunung yang kita daki. Jadi kalau kita mau closer, kita juga harus tahu tentang vegetasi, flora, faunanya seperti apa, kerapatan, sampai kita membahas ROP, rencana operasi perjalanan gitu. Nah, rencana operasi perjalanan seperti apa aja? Bukan hanya kita punya dana melakukan pendakian, knowledge kita sudah memenuhi, tapi kesiapan rasa dalam lidah kita itu tidak sesuai dengan rasa makanan yang disediakan di sana. Taruh di Everest makannya kari mulu, dalbak mulu. Itu bisa terjadi yang namanya kita diare karena belum terbiasa dengan pola makan kita. Gitu. Nah, itu juga harus dipelajari dan kita juga mempelajari ilmu faal ya. Ilmu gizi. Karena kebutuhan melakukan pendakian itu bukan kebutuhan yang kita mengeluarkan kalori, kita makan sehari-hari di kota seperti ini gitu. Kita harus membutuhkan kalori yang sangat tinggi gitu. Jadi nggak bisa kita memakan
hanya makanan yang kalorinya disesuaikan dengan pola kita di kota, rumah, di gitu kota gitu. Jadi kita harus bisa mengatur kalorinya. Dan dalam ilmu faal dan gizi juga kita harus mempelajari tentang HB darah kita gitu kan, HB darah, terus mempelajari juga tentang kalori dan nutrisi yang didapat dari makanan itu dan harus disesuaikan gitu. Jadi kalau naik gunung itu kan yang paling wajib itu jangan pernah malas makan dan minum. Iya, apalagi gitu. Sedangkan di atas 4.000 tapi malah bikin orang kadang malas makan ya. Iya, gitu. Nah, hal itu yang banyak terjadi, orang kena hipotermia. Karena dalam artian kita mendapatkan gizi tenaga itu bukan hari jam sekian makan, 1 jam berikutnya kita punya energi, kecuali gula yang banyak cepat diolah oleh tubuh. Nah, sedangkan makanan yang lain itu kurang lebih tubuh itu mencerna sekitar 5-6 jam. Nah, itu harus kita ketahui. Benar. Bahwa energi kita pagi hari adalah makanan tadi malam. Sarapan pagi hari adalah energi untuk nanti siang. Terus berlanjut seperti itu. Kalau malam kita nggak makan, pagi hari kita sarapan, belum tentu kita punya tenaga. Tetap aja lemas gitu ya. Gitu. Oke, ini aspek-aspek yang harus diperhatikan ya, semuanya. Nggak bisa cuman sebagian doang, cuman ya udah latihan fisik aja cukup, nggak, tetap harus ada pengetahuan di sininya ya. Begitupun mental ya. Betul. Jadi mental juga, berapa lama sih kita perjalanan dengan dieksposkan dengan suhu yang sangat ekstrim, ketinggian yang pola latihannya aktivitas yang monoton seperti ini, kita harus mampu gitu kan, mempertahankan mental kita, ada tujuan gitu, ada tujuan. Kadang banyak yang balik kanan itu karena rasa bosan. Nah, rasa bosan ini bagaimana kita bisa mempertahankan rasa bosan ini? Di ketinggian dingin gitu, yang setiap hari itu kita menghadapi suhu yang sangat ekstrim, tiba-tiba anjlok ke suhu yang sangat panas, baik lagi sangat dingin. Dan itu harus membiasakan kita adaptasi dengan lingkungan. Gitu. Oke, Kang, dari 7 gunung ini kan treatmentnya kan pasti beda-beda, karena karakter gunungnya aja beda-beda. Dari Kang Martin sendiri, persiapannya paling panjang tuh ke gunung mana sih? Yang paling panjang itu sebenarnya Everest ya, sama Denali. Nah, sebenarnya paling panjang untuk pola latihan yang berbeda dengan gunung lain adalah kalau di sirkuitnya Seven Summit ada Denali atau Vinson. Dikarenakan kita ada pola cash and carry, ada pola tarik sled itu kan, yang dimana barang itu bukan hanya dalam ransel saja, tapi ada yang kita tarik pakai sled. Iya, gitu. Jadi saat kita jalan gitu kan, atau traversing jalan mengiring, itu pasti akan ada pendulum ke kiri atau ke kanan. Dan kita membiasakan itu. Begitupun pola kita harus buang air kecil, besar itu ada aturannya di sana. Iya. Berbeda dengan kita di tropis, mau dimanapun silakan aja gitu kan, asalkan tertib gitu kan. Kalau di sana juga seperti buang air juga itu diatur, aturan dari ranger itu sangat ketat, nggak boleh sembarangan. Gitu. Nggak boleh kebelet terus ya udah sini aja ya, gitu. Nggak bisa seperti itu. Dan kencing pun harus pakai botol yang harus dibawa terus. Nanti akan dibuang di tempat yang khusus gitu. Itu yang mungkin pola latihan dari 2 gunung ini yang mungkin berbeda. Kita di Bandung waktu itu latihannya tarik ban gitu kan, di jalanan bawa ransel, memposisikan beban ada di pinggang lebih besar, akhirnya kan ditarik gitu kan. Kalau yang paling panjang dan paling lama itu memang Everest, karena Everest itu 53 hari. Perjalanannya juga panjang juga. Betul. Oke, dari semua gunung itu, perjalanannya kan 7 gunung ini banyak nih Kang. Pernah nggak sih mengalami AMS? Setiap pendaki yang menginjakkan kaki di atas 4.000 itu pasti akan mengalami AMS. Akan mengalami dulu AMS, tapi dari mengalami itu kita belajar bagaimana mengantisipasi AMS itu seperti apa. Nah, salah satunya kita harus teratur minum, yang kedua kita harus melakukan perjalanan di ketinggian itu tidak disamakan dengan kita melangkah kaki atau berjalan dengan berada di ketinggian di bawah 4.000 atau 3.000. Karena semakin tinggi itu kadar oksigen semakin rendah. Nah, begitupun kita mempelajari tentang HB darah. HB darah kita tuh berapa sebenarnya yang ideal? Karena darah itu akan kalau darahnya bagus,
HB-nya bagus, dia akan mudah untuk mengikat oksigen yang akan cepat disalurkan ke otak. Tapi kalau HB-nya kita drop jelek atau turun atau di atas, itu kadang orang sering terkena AMS, acute mountain sickness ini karena HB-nya juga rendah. Karena akhirnya apa? Darah itu sangat sulit untuk mengikat oksigen yang langsung disalurkan ke otak. Di mana otak langsung menyampaikan ke seluruh tubuh untuk mengontrol gitu, adaptasi di ketinggiannya gitu. Itu biasanya kebanyakan seperti itu. Tapi lakukanlah pendakian, jangan tergesa-gesa intinya gitu. Biasanya kalau saya pakai trik misalnya dalam bukunya Mountaineering of the Hill misalnya atau beberapa literatur buku-buku tentang pendakian, itu ideal manusia normal melakukan pendakian itu sehari itu paling bagus itu elevasinya ketinggian 200 meter. Jadi naik 200, tapi secara vertikal ya ketinggiannya. Ya. Walaupun dia jalannya nanjak gimana, tapi kita harus pakai altimeter. Segini udah ketinggian sekian. Kadang orang terlena tanpa dia melihat altimeter, dia jalan gitu kan, nikmatin, stay aja di shelter atau di pos. Dia banyak ngelamun, matanya merah, makan malas, tidur ngigau semua, ya salah satu faktornya dia turun. Bengong AMS gitu ya. Nggak hanya itu sebenarnya, main di 3000-an aja misalnya. Kadang kalau naik gunung sampai pos misalnya, naik ketinggian cuma 2800, istirahat dulu. Kadang orang tuh udah 5 menit istirahat banyak yang ngantuk. Itu salah satu faktor. Dia tuh AMS, middle AMS. Oksigennya gitu. mulai tipis ke otak tuh, yang ngantuk. nggak biasa tidur siang, ngantuk gitu ya. Nah, itu salah satu faktor. Oke. Nah, gitu. Nah, kalau dari 7 gunung ini, yang tersulit deh menurut Kang Martin, perjalanan tersulit. Kalau dibilang tersulit dari Seven Summit, sebenarnya semua bisa dibilang sulit karena punya karakteristik berbeda. Dilihat juga dari panjang waktu perjalanannya, dilihat juga dengan tingkat ketinggiannya, dilihat juga dengan faktor psikologi kita sebenarnya. Apakah kita mampu memenuhi secara pengetahuan dan skill. Bukan hanya naik gunung itu kuat-kuatan membawa ransel, tapi bagaimana kita tuh bisa memahami diri kita sendiri. Kita nggak mampu, misalnya jangan memaksakan diri, karena gunung itu nggak akan lari kemana. Betul. Pada dasarnya di situ. Cuman ada faktor yang dimana yang saya mengalami resiko terbesar itu Everest sebenarnya. Waktu dua jari saya yang ini sama jempol kaki hampir kena frostbite. Untungnya masih minor. Nah, yang kedua yang paling parah saya kena snowblind, buta di puncak Everest. Ya. Karena nggak pakai kacamata atau gimana tuh? Bukan. Waktu itu faktornya menjelang summit di pos 4 atau camp 4 itu 8.000-an, 8.100, 200. Untuk summit itu jam setengah 9 malam. Saya kan udah sedia oksigen. Nah, oksigen itu Sherpa saya tuh salah memutar tabung oksigen. Karena seharusnya tanggal 22 Mei itu saya muncak. Karena badainya sangat besar, kita dipending hari esoknya. Nah, tabung oksigen udah terpakai 1 tabung karena stay sekian setengah hari. Nah, untuk melakukan summit attack itu kan kita mengejar namanya window summit yang harus dalam waktu tertentu, kurang dari seminggu kita harus bisa summit. Karena masa klimatisasi itu sudah selesai. Dan kita di situ tanggal 23 akhirnya harus segera muncak. Saya tidak menyadari bahwa tabung oksigen saya itu bukaan regulatornya 1,5. Yang idealnya 3,5 atau 4 gitu. Baru sadar di short summit. Ya mungkin itu human error ya dari saya tidak juga menyalahkan Sherpa saya, mungkin saya juga tidak mengecek berapa ininya dan akhirnya saya terkena snowblind di short summit menuju Hillary Step. Nah, di situ tapi ada tujuan mimpi saya adalah puncak. Ya walaupun kita mengalami dan melihat banyak yang meninggal juga menggantung di tali juga, itu juga menjadi satu resiko buat saya sebenarnya untuk memaksakan
maksakan naik terjadi, turun pun terjadi juga pada saat itu. Akhirnya saya kena snowblind yang dimana snowblind saya itu memang hampir 2 mata nggak bisa lihat. Dengan pandangan memang blurnya putih, jadi tangan segini tuh nggak bisa lihat. Tapi bagaimana saya bisa turun ke bawah, yaitu kuasa yang di atas. Sherpa guide, super guide, leader guide, Sherpa climber sampai Dr. Mountain juga udah nggak ada yang bisa nolong pada dasarnya. Karena mereka udah sama-sama kayak zombie aja, jalan itu udah gontai. Iya sih. Karena berjuang jalan udah sendiri. Kayak autopilot, selamat alhamdulillah, kalau enggak jangan deh, semoga selamat gitu ya. Oke Kang, menyenangkan sekali nih kita mendengar pengetahuan baru, sisi baru dari Seven Summit yang sebenarnya tidak banyak diceritakan oleh banyak orang gitu. Kita bisa dapat dari Kang Martin di sini. Nah, sekembalinya Kang Martin dari Seven Summit ini kan Kang Martin banyak terlibat dalam proses-proses pelestarian alam nih Kang. Salah satunya Karembi. Mungkin bisa dijelasin sedikit nggak apa sih yang dijalani di situ? Oke, waktu itu kita tadinya kan waktu itu program anggota muda. Program anggota muda di Wanadri pada saat itu adalah saatnya saya tuh mau ekspedisi gitu, karena belum kepikiran adanya Seven Summit waktu itu. Akhirnya kita merancang ekspedisi tebing laut pada saat itu. Kita udah latihan 3 bulan, ternyata kita dialihkan untuk ekspedisi Ketu sebenarnya, Karembi Kerenceng di sana tuh. Nah, ekspedisinya apa? Muatannya adalah pendataan. Nah, ekspedisi pendataan ini adalah mendata semua punggungan, lembahan, flora, fauna per ketinggian. Jadi kita dibagi tim, karena Karembi itu adalah gunung 3 perbatasan antara Kabupaten Bandung, Garut, dan Sumedang pada saat itu. Artinya kita mendata Gunung Karembi itu dengan muatan mendapatkan data baru, flora, fauna, punggungan, lembahan, sampai mata air. Bahkan tempat dulunya tempat persembunyian gerombolan lah. Waktu itu juga kita mengetahui ada zamannya DNTI gitu ya waktu itu. Dan selama 3 bulan itu kita pendataan sampai kita membuat maket gitu kan. Dan kita bagaimana bisa mengetahui zona-zona di mana yang di mana ada banyaknya illegal logging gitu, perburuan liar. Nah, itu kita bisa mantau akhirnya di situ, ketahuannya di situ. Kalau itu kan Karembi itu kita mendata sebesar 12.000 hektar pada saat itu. Gitu. Kan itu ekspedisi Karembi, sebenarnya ekspedisi yang memang cakupannya pendataan gitu. Oke Kang Martin, kita akan lanjut lagi obrolan menarik kita, tapi kita akan break dulu sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Outdoor Pro Takeover.